Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo, balik lagi sama Kak Tasya. Di sini Kak Tasya bakal ngejelasin tentang aritmatika sosial. Jadi kalian harus semangat ya belajarnya. Bagian pertama akan ngejelasin harga jual, harga beli, dan menghitung untung dan rugi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan harga jual, harga beli, menghitung keuntungan, dan kerugian itu? Nah, kita bakal bahas di slide selanjutnya, jadi stay tune ya. Nah, harga beli itu adalah biaya yang dikeluarin untuk membeli suatu barang. Nah, kalau harga penjualan itu biaya yang diperoleh dari penjualan barang. Nah, kalau keuntungan itu adalah di mana harga penjualan itu lebih tinggi daripada harga pembelian. Sebaliknya, kalau kerugian itu harga jualan itu lebih rendah daripada harga pembelian. Nah, kan kita udah tahu nih pengertiannya, harga jual, harga beli, keuntungan, dan kerugian. Nah, gimana sih Kak caranya menghitung untung dan rugi itu? Kak Tasya punya rumus, jadi harus disimak baik-baik ya. Nah, rumusnya itu yang pertama untuk menghitung untung dulu. Kan tadi udah dijelasin harga penjualan itu harus lebih tinggi daripada harga pembelian. Jadi, rumus untung itu adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, kalau untuk menghitung presentasi untung itu adalah untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Nah, kalau rugi itu di mana harga pembelian dikurangin harga penjualan. Nah, kalau untuk menghitung rugi, itu rumusnya rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Kayak di atas ya. Nah, Kak Tasya punya contoh soal nih. Nah, harga pembelian sebuah kalkulator itu tuh ada 80.000. Nah, setelah terjual, pedagang itu mendapat untung 25.000. Tentukan harga penjualan. Nah, kita bahas bareng-barengnya. Harga pembelian itu adalah 80.000. Kemudian si pedagang punya untung 25.000. Jadi, cara menentukan harga penjualan itu seperti di rumus di atas, yaitu harga penjualan sama dengan harga pembelian plus untung. Karena dari rumus yang tadi, dari rumus keuntungan. Kan tadi harga pembelian dikurangin harga penjualan. Kita switch tempatnya. Jadi 80.000 ditambah 25.000 berapa? 105.000. Langsung ke bagian 2, Kak Tasya bakal ngejelasin gimana menghitung diskon, pajak, dan bunga tunggal. Stay tune ya. Sebelum masuk ke rumusnya, Kak Tasya bakal ngejelasin diskon, pajak, dan juga bunga tunggal. Diskon itu atau rabat adalah potongan harga suatu barang. Nah, kalau pajak itu adalah biaya yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, kalau bunga tunggal itu adalah bunga yang diperoleh setiap akhir jangka waktu tertentu berdasarkan besar modal awal. Nah, Kak Tasya punya rumus nih. Diskon itu rumusnya presentasi diskon dikali harga. Presentasi diskon itu biasanya cara gampangnya pasti ada logo persenannya. Jadi nggak usah bingung ya adik-adik. Terus kalau PPN itu adalah rumusnya persen PPN dikali harga awal barang. Nah, kalau harga akhir barang itu adalah harga awal barang plus PPN. Nah, kalau rumus bunga tunggal dalam tahun, ingat ya, dalam tahun itu sama dengan bunga sama dengan modal dikali persenan bunga dikali T. T itu adalah tahun. Nah, kalau jika diketahui modal awal itu dan modal akhir, maka bunga itu sama dengan B sama dengan modal akhir dikurangin modal awal. Begitu. Nah, lebih jelasnya Kak Tasya kasih contoh ya. Yang pertama yaitu kita baca soalnya dulu. Dina memiliki uang sebesar 200.000. Dia pergi berjalan-jalan ke mall pusat kota. Ada penjualan baju dan celana menjelang hari raya. Dina ingin membeli celana seharga 250.000. Celananya diskon 50%. Gede ya. Pajak penjualan celana adalah 5%. Bisakah Dina membeli celananya? Kan uang Dina cuma 200.000 nih. Nah, kita bahas sama-sama. Diskon celana itu adalah 50% dari 250.
kita hitung 50% dari 250 itu ada 125.000. Terus harga pembelian celana sama dengan 250 dikurangi 125. Jadi harganya 125.000. Kemudian dikenai pajak penjualan 5%. Penjualannya tadi kan udah didiskon nih. Jadi harga 125 ini ya, 5% dari 125.000. Jadi jawabannya 6.250. Nah, harga yang harus dibayar Dinar itu adalah 125.000 ditambah pajaknya tadi nih 5%. Jadi 6.250. Jadi totalnya 131.500. Jadi kalau uangnya 200.000 masih sisa buat beli bakso ya. Nah, bagian 3 Kak Tasya bakal ngejelasin tentang bruto, neto, dan tara. Apa sih Kak bruto, neto, dan tara itu? Kita bahas bareng-bareng di slide selanjutnya. Nah, bruto itu adalah berat kotor atau berat suatu barang dengan kemasannya. Jadi sama kemasannya dan sama isinya juga. Nah, kalau neto itu adalah berat bersih tanpa kemasan, jadi cuma isinya doang. Nah, kalau tara itu adalah berat kemasannya, berat si kemasannya gitu. Cara ngehafalnya itu Kak Tasya punya nyanyian, jadi harus didengerin ya. Bruto neto plus tara, neto bruto min tara, tara bruto min tara. Gitu ya. Nah, lebih jelasnya Kak Tasya punya contoh soal nih. Yang pertama yaitu sebuah karung gabah bertuliskan neto sama dengan 71,5 kg dan taranya 1,5 kg. Kemudian berapakah nilai bruto? Tadi rumus bruto adalah bruto neto plus tara gitu ya. Jadi netonya berapa tadi? 71,5 kg, terus taranya ditambah 1,5 kg, brutonya jadi 73 kg. Nah, nomor 2 yaitu sebuah karung benih jagung memiliki berat kotor atau bruto sebesar 60 kg. Sementara itu, tara sama dengan 0,5 kg. Berapakah nilai berat bersih atau netonya? Nah, tadi rumus neto adalah bruto min tara gitu ya. Jadi 60 kg dikurangi 0,5 kg. Berapa netonya? Jadi 59,5 kg. Sekian ya pembahasan kali ini. Stay tune di video Kak Tasya terus. Bye bye.